Okay, I'm ready. Kenalin, ini Anissa Dwi Syafitri Sitepu dengan NIM 241775064. Tunggu. NIM saya itu 25, bukan 24. Oke, saya ulangin. Kenalin, ini Anissa Dwi Syafitri Sitepu dengan NIM 251751064. Hai, kenalin, nama saya Anissa Dwi Syafitri Sitepu dengan NIM 251751064 dari Program Studi Perbankan dan Keuangan. Dunia bisnis saat ini, keputusan yang diambil dalam hitungan menit bisa menentukan untung dan rugi miliaran rupiah. Hal inilah yang membuat capital selecta manajemen menjadi penting, karena kita tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga memahami bagaimana strategi dan keputusan manajemen diterapkan dalam kondisi nyata dan penuh dengan ancaman. Karena itu, muncullah strategi keuangan perusahaan. Strategi ini fokus pada bagaimana perusahaan mengelola keuangan agar nilai perusahaan bisa maksimal. Ada beberapa hal penting di dalamnya. Yang pertama, perencanaan keuangan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan meliputi keputusan investasi, yaitu kemana dana akan ditanam. Yang kedua, keputusan pendanaan, dari mana dana dapat diperoleh. Yang ketiga, keputusan dividen, apakah laba ditahan atau ditanam. Selain itu, perusahaan juga harus mampu mengoptimalkan laba dan efisiensi dalam operasionalnya. Jadi, tujuan utama dari strategi manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, kita tahu bagaimana perusahaan mengelola keuangannya. Sekarang pertanyaannya, dana itu digunakan kemana? Nah, di dalamnya peran pasar modal dan investasi. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana, yaitu perusahaan, dengan pihak yang memiliki dana, yaitu investor. Dalam pasar modal, terdapat beberapa instrumen utama, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Saham menunjukkan kepemilikan terhadap perusahaan. Obligasi merupakan surat utang, sedangkan reksadana adalah wadah investasi yang dikelola oleh manajer investasi. Jadi, tujuan utama dari pasar modal dan investasi adalah mendapatkan return dan optimal dengan tingkat risiko tertentu. Investasi memang bisa memberikan keuntungan, tapi tentu saja tidak lepas dari risiko. Nah, di dalamnya pentingnya risiko manajemen keuangan. Manajemen risiko keuangan berfokus pada bagaimana perusahaan mengidentifikasikan, mengukur, dan mengendalikan berbagai risiko dapat mempengaruhi kondisi keuangan. Jenis-jenis risiko yang sering dihadapi antara lain, yang pertama risiko pasar, yaitu perubahan harga atau suku bunga. Yang kedua, risiko kredit, yaitu kemungkinan pihak lain gagal membayar. Yang ketiga, risiko likuiditas, yaitu kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek. Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan dapat melakukan beberapa cara, seperti lindungi nilai atau hedging, diversifikasi investasi, dan penggunaan asuransi. Adanya manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat menghindari kerugian besar, sehingga tujuan utamanya adalah meminimalkan kerugian yang tidak diinginkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana mengelola risiko. Sekarang kita akan melihat apa saja instrumen yang terlibat, yaitu financial asset. Financial asset merupakan instrumen yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan di pasar keuangan. Contoh dari financial asset antara lain saham, obligasi, deposito, dan juga derivatif. Financial asset memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, dapat memberikan return atau keuntungan. Yang kedua, memiliki risiko. Yang ketiga, dapat diperdagangkan di pasar. Fungsi dari financial asset sangat penting, yaitu sebagai sarana bagi individu maupun perusahaan untuk melakukan investasi serta mengelola kekayaan yang dimiliki. Dengan memilih financial asset yang tepat, investor dapat mencapai tujuan keuangannya. Jadi, financial asset berperan sebagai alat investasi dan pengelolaan kekayaan. Setelah membahas tentang financial asset, sekarang kita akan melihat dari sisi perusahaan, yaitu bagaimana mereka mendapatkan dana untuk membiayai aset tersebut melalui struktur modal atau capital structure. Struktur modal adalah perbandingan antara penggunaan utang dan modal sendiri dalam membiayai kegiatan perusahaan. Dalam konsep ini, terdapat beberapa hal penting, seperti biaya modal dan bagaimana menentukan struktur modal yang optimal. Jika struktur modal tidak tepat, perusahaan bisa menghadapi risiko yang tinggi. Namun, jika tepat, dapat meningkatkan nilai dan kinerjanya, sehingga tujuan utama dari struktur modal adalah menentukan kombinasi pendanaan terbaik untuk meningkatkan nilai perusahaan. Setelah mengetahui mana dana yang diperoleh melalui struktur modal, sekarang kita lanjutkan ke bagaimana dana tersebut digunakan, yaitu dalam capital budgeting. Capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam proses ini, perusahaan harus menilai apakah suatu proyek layak untuk dijalankan atau tidak.
Terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value. Yang kedua, Internal Rate of Return atau IRR. Yang ketiga, Payback Period. Dan yang keempat, Profitability Index atau PI. Kriteria dalam pengambilan keputusan antara lain, jika NPV lebih dari 0, maka proyek diterima. Dan jika IRR lebih besar dari biaya modal, maka proyek juga layak dijalankan. Melalui capital budgeting, perusahaan dapat memilih proyek yang memberikan keuntungan terbesar dan risiko yang dapat dikendalikan. Sehingga tujuan utamanya adalah memilih investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Sekian video pembelajaran tentang Kapita Selekta Perusahaan. Semoga video ini bermanfaat untuk membantu pengelolaan keuangan perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan and see you the next video.